Enggak sih, sebenarnya aku ngerasa ada kekosongan aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget, aku sudah ada di puncak juga, aku sudah punya semuanya, aku punya klinik besar. Sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka. Dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku. Dan aku nggak mau itu banget ya. Karena itu menurutku adalah hal yang privat antara aku dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi aku nggak mau ketika aku agama Islam tapi malah nyakitin orang lain ya. Menurutku itu tidak bijaksana. Yang kedua, aku tidak ingin dicap untuk mencari eksistensi terkenal karena Islam. Aku nggak mau. Aku bilang dengan Ustadz Felix Xiao itu sebenarnya ada di, aku nggak tahu ya, episode 1 atau episode 2 kan? Karena kemarin kita ada take episode lagi. Aku ada ngomong dengan beliau itu 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu aku ngomong bahwa aku tidak ingin dikenal karena aku tuh Islam, karena aku mualaf, aku nggak mau. Aku pengen dikenal karena prestasi aku pengen dikenal karena karya aku pengen dikenal karena memang diriku. Dan agama itu adalah privat aku dengan Tuhan. Yang ketiga, aku pengen kasih edukasi ke masyarakat tentang agama Islam. Aku pengen ikut berdakwah, tapi dengan caraku. Aku kan bukan ustadz, ilmu keagamaanku juga rendah banget. Jadi aku pengen bikin acara dengan teman-teman, dan itu aku buktikan dengan karya. Jadi ini hasil selama 2 tahun yang aku lakukan. Jadi aku bikin podcast, dan podcastku juga konsepnya berbeda. Kalau semua orang bikin podcast, mungkin narasinya adalah Islam dengan Islam, sudah Muslim dengan Muslim ya. Menurut aku sudah hal yang biasa. Dan aku pengen bikin satu POV di mana satu orangnya ini non Muslim dan ngeyel. Dan akulah yang akan menjadi orang yang ngeyel itu, yang akan bertanya dengan kekritisanku, pertanyaan dengan kebodohanku, pertanyaan dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang liar ada di masyarakat aku tanyakan. Dan pada waktu itu Ustadz Felix dan teman-teman ustadzku yang lain itu semuanya support banget ya, semuanya support dan bimbing aku. Makanya aku bilang pada waktu download aku bikin tahun lalu itu adalah karya sebenarnya, itu adalah satu karya. Meskipun mungkin ada beberapa dari teman-teman meragukan atau dari teman-teman justru bilang wah ini malah melecehkan, menurut aku enggak ya. Mungkin karena program itulah orang-orang yang tidak mengenal Islam jadi lebih mengenal. Kan ada program-program tertentu. Mungkin ada teman-teman yang sudah Islam pengen belajar. Ada orang yang di luar sana yang belum kenal pengen belajar. Nah, aku pengen bikin forum seperti itu sebenarnya. Namun kan apa yang terjadi belakangan ini kan cukup gak enak didengar ya. Dikatakan aku mencari nama atau apa, mencari uang atau apapun lah itu ya. Dan menurutku itu tidak baik dan tidak benar. Maka kemarin juga aku sudah diskusi dengan keluarga, minta izin juga dengan keluarga, dan akhirnya diizinkan. Dan menurutku ini adalah momen yang tepat untuk aku mengumumkan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini gak jadi fitnah lagi kemana-mana. Aku sudah belajar dan sudah Islam juga sejak 2 tahun yang lalu, bukan baru-baru ini. Dan itu juga sudah diaminkan dan sudah diperdengarkan juga oleh kedua guruku ya. Jadi ini nggak sepihak klaim ya. Dan mudah-mudahan aku terus ke depan bisa berkarya. Dok, persisnya kapan sih dok? Ini dok, Tanggal tak ingat aku. Begini dok, saya ucapkan selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pernyataan waktu itu kan mematahkan asumsi-asumsi yang bahkan dari rival dokter ya, yang merasa dia rival sih, ya. Dan juga mematahkan video yang foto yang di gereja waktu itu. Nah, sampai detik ini dokter kan masih dibilang apa ya, bukan mencari keuntungan tapi berpengaruh gak sih dok sama yang lagi istiqomahnya sekarang itu? Kalau berpengaruh atau tidak, bagi aku tidak masalah. Pengaruh sih, pengaruh. Kalau ke bisnis itu sangat pengaruh.
Ke diri aku pengaruh, banyak komentar, buktinya kan banyak beberapa komentar-komentar jelek, orang berpandangan jelek ya. Tapi ke pribadi aku sendiri, ke perasaanku itu nggak pengaruh. Kalau ke perasaanku, alhamdulillah sejak aku banyak belajar, aku cukup bijaksana dan melihat ini sebagai ujian hidupku, sebagai kesempatan aku untuk naik kelas, jadi lebih baik lagi. Jadi kalau aku pribadi sih nggak ada masalah ya. Dan yang aku pengen tunjukkan di sini, ini adalah karyaku. Kalau kalian kemarin kan beberapa fitnah bilang mungkin mencari exit, mencari eksistensi, mencari uang. Aku sudah lakukan ini 2 tahun loh. Kalau aku pengen cari exit, mungkin 2 tahun yang lalu aku sudah umumkan. Kalau memang aku cari tenar, mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah aku umumkan. Tapi kan ini enggak. Dan kalau misalnya, aku pun juga nggak ada niat sih sebenarnya untuk berbicara dengan media seperti ini ya. Karena nggak ada guna, ini kan hubunganku dengan Tuhan ya, nggak ada. Aku mau ngomong di depan kamera, enggak juga urusanku sih sebenarnya, nggak ada masalah. Dan paling nggak aku bisa membuktikan dalam karya. Yang paling penting itu kan bisa kita nunjukin. Kalian Islam atau tidak kan kalian tunjukin. Kalian sholat nggak? Kalian bersedekah nggak? Kalian kasih apa untuk agama kalian? Dan selama 2 tahun ini, bahkan sebelum aku mengumumkan, aku sudah kasih karya. Aku sudah podcast berapa banyak ustadz yang aku datangkan, berapa banyak yang paling nggak aku nggak tahu ya. Mungkin kalian bisa nilai bermanfaat nggak untuk kalian. Aku bikin brand hijab. Bukan hijab dulu baru aku muslim kayak gitu ya. Aku bikin, karena apa? Aku pengen bikin karya. Aku pengen tunjukkan dulu karyaku. Bahwa inilah konsistensiku, inilah bentuk kekonsistensianku di agama Islam. Dok, alasannya apa sih dok kalau boleh tahu dulu awal kali terpanggil? Hidayahnya mungkin ketika waktu untuk masuk apa? Islam. Karena kan kita tahu kan dokter mungkin ketika di agama lama cukup taat. Enggak juga sih. Apa dok awalnya? Apa dok? Awalnya enggak sih. Sebenarnya aku ngerasa ada kekosongan aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget. Aku sudah ada di puncak juga. Aku sudah punya semuanya. Aku punya klinik besar. Aku punya skincare yang bagus. Aku punya masyarakat juga sayang banget dengan aku. Aku punya keluarga yang luar biasa sempurna. Tapi aku ngerasa kayak semuanya itu karena aku yang hebat, karena aku yang luar biasa. Tapi aku ngerasa kayak ada yang kosong ya, kayak ada aku kehilangan tujuan hidupku lah. Aku ngerasa tujuan hidupku itu cuma dunia banget ya. Jadi karena kebetulan ada yang ngajarin, ada yang bimbing, itu yang cukup merubah hidup aku sih. Terutama program download tahun lalu sih. Program download tahun lalu itu merubah aku tuh jadi lebih kalem. Mudah-mudahan ya, aku nggak tahu ya, doakan ya. Tapi yang jelas setelah itu kan aku jadi klarifikasi aja aku males sih. Kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah itulah, aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang kemarin kan saham 20%, aku jawab juga percuma, memang nggak ada masalahnya, mau ngapa gitu punya. Kalau kalian tanya dengan aku lagi, apalagi fitnahanku, aku juga nggak tertarik untuk menjawab sih. Kalau memang itu yang pikiran kalian ya aku nggak bisa jawab kayak gitu ya, aku nggak bisa ngomong. Tapi ya syukurnya ada hari inilah aku bisa menjelaskan untuk kalian semua. Dan nggak gampang aku bisa ada di posisi hari ini menjelaskan.